Silakan disaksikan apa yang sudah Pak Guru share screen di layar gadget Anda. Ya. Guru mulai dari sistem operasi. Ya, sistem operasi ini sebenarnya ada di kelas 2, cuman Pak Guru ulang lagi di kelas 3 ini berkaitan dengan aktivitas di kelas 2 yang banyak berkurang. Baik, kita mulai dari pengertian sistem operasi. Di sistem operasi adalah sebuah program yang merupakan perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer. Jadi intinya begini, kalau Anda punya komputer atau Anda punya HP lah, itu supaya bisa digunakan harus ada sistem operasinya. Ya. Nah, ini saya berikan gambaran dulu apa sih sistem operasi itu. Ya, contohnya Android. Ya, mungkin Anda dengar Android. Android itu adalah sistem operasi yang digunakan di telepon pintar atau smartphone. Atau Anda pernah mendengar Windows. Nah, Windows itu adalah sistem operasi yang digunakan di komputer, baik komputer desktop maupun komputer tablet. Nah, kalau ibaratnya seperti ini. Kalau komputer itu sebuah tubuh atau badan kita atau fisik kita, operating system itu adalah rohnya. Ya, jadi kalau tubuh tanpa roh ya nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya apa? Yang menggerakkan, yang memerintahkan itu semua adalah roh itu tersebut. Sehingga kalau istilahnya komputer itu adalah sebuah makhluk hidup, maka yang tidak kelihatan secara fisik itu adalah sistem operasinya. Ya, jadi komputer itu adalah yang kelihatan secara fisik. Atau bisa dibilang komputer itu hardware-nya, sistem operasi itu adalah software-nya. Saya kira ini pelajaran ini sudah pernah Anda dapatkan di kelas 1. Nah, OS itu digunakan dalam hal mengeksekusi program dan membantu menyediakan lingkungan bagi program yang mudah untuk berinteraksi dengan sistem resource. Artinya apa? OS itu menyediakan apa-apa saja yang akan Anda gunakan di komputer. Ya. Contohnya begini, Anda akan mengetik, maka sistem operasi harus menyediakan aplikasi Microsoft Word, sehingga Anda bisa mengetik. Atau Anda akan mencetak. Mencetak itu kan dari kertas kosong nanti akan dicetak dengan tulisan misalnya. Berarti komputer nanti akan memerintahkan printer untuk mencetak yang Anda inginkan. Artinya itu, di situ ada terjadi interaksi dengan sistem resource. Nah, jadi itu adalah fungsi dari OS atau operating system. Nah, tujuan OS itu apa? Di sini Pak Guru memberikan 4 tujuan umum dari OS atau operating system, yaitu user merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan. Ya, jadi kalau Anda pakai HP, Anda pakai laptop, Anda merasa mudah membuka sesuatu, mengoperasikan sesuatu, itulah tujuan dari operating system. Kemudian ada efisiensi. Artinya dengan resource system harus dapat diutilisasi semaksimal mungkin. Artinya bisa di-customize, bisa dikehendaki bagaimana sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Robustness, artinya kehandalan sistem proteksi terhadap kesalahan dari user atau sistem. Intinya sistem operasi bisa mengkoreksi jika terjadi kesalahan. Makanya kenapa ketika waktu kita melakukan sesuatu, kemudian terjadi kesalahan, maka biasanya komputer atau HP atau apapun bisa melakukan peringatan. Evolution, memudahkan pengembang mendukung sistem baru dan program aplikasi yang berkembang. Nah, ini adalah contoh-contoh dari
layanan-layanan sistem operasi yang ada di Windows. Ya, salah satunya adalah untuk mengecek performa PC, kemudian melakukan program DOS, ya, kemudian melakukan manajemen database, dan lain sebagainya. Nah, kita kenal di PC itu ada sistem operasi yang paling familiar adalah sistem operasi Windows. Nah, Windows ini ada banyak jenisnya, mulai dari mungkin yang paling dulu ada Windows NT, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, dan lain sebagainya, sampai mungkin yang terbaru ada Windows 11. Nah, ini adalah layanan-layanan yang dilakukan oleh sistem operasi. Salah satunya adalah menyediakan user interface. User interface itu adalah bagaimana Anda bisa menyaksikan sesuatu di komputer atau tablet atau smartphone Anda. Jadi ketika Anda nyalakan komputer tersebut, Anda nyalakan HP tersebut, akan muncul keterangan, misalnya ketika Anda nyalakan HP akan muncul Android. Ketika Anda nyalakan komputer akan muncul Windows, dan sebagainya. Menyediakan program execution, ini yang tadi saya sampaikan. Misalnya Anda mengetik, maka program eksekusinya adalah Microsoft Word. Atau Anda akan memutar lagu melalui aplikasi, ya, maka program eksekusinya ada berbagai macam. Menyediakan I/O operation atau input-output. Contohnya tadi adalah komputer bisa terkoneksi dengan printer, atau mungkin dengan peralatan-peralatan lain, ya, mungkin ada scanner dan lain sebagainya. Menyediakan file system manipulation, menyediakan sistem communication atau networking. Nah, ini biasanya komputer atau HP atau tablet terbaru pasti bisa ada sistem communication dan networkingnya. Apa contohnya? Berarti ya harus bisa terkoneksi dengan jaringan, bisa terkoneksi dengan internet, bisa membuka sosial media, dan lain sebagainya. Mampu melakukan error detecting, mampu melakukan resource sharing atau berbagi sumber daya, ada fasilitas security, di sini ada firewall, antivirus, dan lain sebagainya, fasilitas accounting system, ya, bisa mengukur atau bisa memonitor dari performa komputer tersebut. Baik, itu tadi sekilas pengantar dari sistem operasi. Nah, sekarang Pak Guru akan mencontohkan secara real bagaimana sistem operasi itu bekerja di sebuah komputer. Ya. Jadi nanti Pak Guru akan contohkan, kita akan memasang sebuah sistem operasi pada peralatan. Ya, peralatan yang digunakan di sini adalah komputer. Nah, kebetulan karena ini kita sesuai dengan praktikum, praktikum ini nanti akan Pak Guru buat menggunakan aplikasi VMware Workstation. Nah, sedikit menjelaskan tentang VMware Workstation. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan virtualisasi komputer. Ya, jadi karena kita tidak punya komputer banyak untuk praktikum, maka kita cukup menggunakan aplikasi VMware Workstation. Nah, di dalam aplikasi VMware Workstation itu kita bisa membuat banyak komputer. Ya, jadi nanti Pak Guru akan buka, ya, aplikasi VMware Workstation. Ya, ini nanti yang kita gunakan dalam praktikum kita. Nah, kebetulan Pak Guru menggunakan di sini aplikasi VMware Workstation yang versi 15. Di sini nanti kita ibaratnya memiliki sebuah komputer virtual. Artinya kita memiliki komputer yang bisa di-customize sendiri. Ya. Jadi ketika dibuka aplikasi VMware Workstation ini tampilannya seperti di layar. Nah, di sini bagaimana? Nanti kita klik di Home, kemudian kita create new virtual machine. Ini artinya apa?
Ini artinya kita akan membuat mesin baru atau dalam hal ini kita membuat sebuah komputer virtual. Nah, sebelum kita membuat, kita harus menyediakan sistem operasi secara mentah, ya, atau disebut dengan file ISO. Nah, file ISO ini nanti Anda bisa dapatkan di download dari software yang disediakan oleh Microsoft, atau bisa copy dari teman-teman yang mungkin sudah memiliki. Dalam ini Pak Guru akan menginstal sistem operasi Windows 10 di komputer, tetapi tidak di komputer secara langsung, tetapi di virtual machine. Baik, Pak Guru akan mulai saja, silahkan disimak. Kita klik virtual machine. Kemudian muncul ini, kita klik next. Kemudian pada installer this image, kita browse atau kita mencari. Ya, kita mencari apa? File mentah dari sistem operasi. Nah, kebetulan Pak Guru menggunakan Windows 10, maka nanti akan seperti ini. Windows 10.iso. Ini artinya kita akan menginstal Windows 10. Apakah sistem operasi hanya Windows 10? Tidak. Ada juga Windows 7, Windows 8, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan yang familiar sekarang digunakan adalah Windows 10. Ya, kita klik Windows 10, kemudian open. Setelah itu kita klik next. Pada tampilan ini, kita abaikan saja produk key. Hanya kita akan meng-customize full name atau nama lengkap dari komputer tersebut. Contohnya, Pak Guru berikan di situ adalah admin server. Kemudian kita klik next. Kemudian yes. Nah, pada virtual machine name, kita berikan saja nama yang sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, Windows ini akan saya gunakan sebagai klien, maka saya akan namakan Windows 10 ini jadi klien. Kemudian klik next. Di sini tidak perlu dilakukan perubahan, klik next lagi. Kemudian finish. Nah, setelah kita finish, komputer akan melakukan creating disk dan lain sebagainya, membutuhkan waktu agak lama. Di sini Anda bisa menunggu. Nah, sekali lagi nanti bagi Anda yang sudah memiliki komputer pribadi, baik itu komputer tablet, ya, all-in-one, laptop, desktop, silahkan nanti dicoba. Aplikasi bisa di-copy dari teman-teman yang sudah memiliki. Nanti silahkan saling berbagi di kelas ini, ya. Jadi sekali lagi yang dibutuhkan nanti adalah aplikasi VMware Workstation, kemudian Windows 10 bisa atau Windows 7 kalau yang ringan. Kemudian nanti ada khusus untuk sistem operasi jaringan, kita menggunakan Debian 9. Jadi nanti file mentah Debian 9 pun harus Anda copy. Baik, siswa sekalian, untuk administrasi sistem jaringan di kelas 3 ini, tujuan akhirnya adalah Anda bisa melakukan praktikum secara langsung. Ya, nanti Pak Guru akan pantau perkembangannya, siapa-siapa yang sudah memiliki laptop, siapa-siapa yang belum. Nanti jika yang sudah memiliki, bisa Anda langsung praktikum dari rumah. Pak Guru akan pantau secara langsung, secara virtual. Bagi yang belum, nanti akan dijadwalkan untuk praktikum di sekolah. Ya. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan dan secara bergantian. Bagi anak-anak yang belum bergabung di pagi ini, ya, silakan nanti dibantu untuk mensosialisasikan kepada mereka. Yang tidak bisa bergabung bisa menyaksikan rekaman dari aktivitas Zoom ini melalui YouTube. Ya, nanti Pak Guru akan berikan link YouTube channelnya. Silahkan ditonton kembali.
Ya, kita masih menunggu untuk proses creating disk. Mohon ditunggu. Baik, proses creating disk sudah selesai. Jadi ketika nanti proses yang kita tunggu tadi sudah selesai, akan muncul halaman ini. Inilah halaman komputer virtual kita. Di ibaratnya kita punya sebuah komputer yang kita siap untuk melakukan pemasangan sistem operasi. Atau kita siap untuk melakukan instalasi sistem operasi. Nah, sebelum kita melakukan instalasi, kita bisa mengedit virtual mesin tersebut. Kita bisa edit, kita bisa mengcustomizekan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya adalah memori. Memori untuk Windows 10 sebaiknya berada di atas 1 GB. Maka di sini Pak Guru terapkan 1,5 GB. Atau hard disk. Karena di sini hanya disediakan 60 GB. Pak Guru akan menambahkan menjadi 100 GB. Maka kita klik expand, kemudian kita rubah menjadi 100. Dan lain sebagainya. Nanti banyak customize ini ketika Anda menginstal Debian. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita power on this virtual machine. Nah, ini artinya tombol ini ketika kita klik, proses instalasi kita sudah mulai. Seperti halnya menginstal pada komputer secara langsung, ya. Menginstal komputer virtual ini juga membutuhkan langkah-langkah yang sama persis dengan menginstal komputer. Tentunya langkahnya agak membutuhkan waktu, jadi semua harap mengikuti dengan baik. Ya, pada langkah ini kita melakukan copying atau mengcopy Windows file. Kemudian setelah mengcopy, kita menunggu file ready for installation. Nah, ini nanti agak lama, bisa berjalan sekitar 10 sampai dengan 15 menit tergantung dari kondisi virtual mesin tersebut. Nah, dari sini Pak Guru skip atau Pak Guru lewati, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, sambil nanti silakan di rumah Anda bisa mencoba. Ya, saya kira untuk
materi kita di pagi ini cukup sekian dulu, karena memang keterbatasan waktu. Jadi Pak Guru akan memberikan ringkasan dari materi ini. Jadi intinya pagi ini kita membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi itu apa contohnya? Kalau di HP, contohnya Android. Kalau di laptop atau di komputer desktop, contohnya adalah Windows. Nah, kalau kita punya komputer, kita punya HP, itu pertamanya kosong. Tidak ada sistem operasinya. Atau ada sistem operasinya tapi rusak, maka harus dilakukan yang namanya install ulang atau instalasi operating system. Nah, proses inilah yang sedang kita lakukan. Anda beli komputer baru, ya, biasanya sudah diinstal oleh adminnya. Tetapi kita di sini nanti bertindak sebagai admin yang menginstal sistem operasi tersebut. Baik, mungkin sampai di sini saja Pak Guru skip langkah ini karena mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Silahkan bagi Anda yang sudah bisa praktikum, silahkan praktikum di rumah. Nanti Pak Guru tunggu responsnya. Artinya ketika yang sudah bisa melakukan itu, Pak Guru minta Anda melakukan feedback kepada Pak Guru melalui grup mata pelajaran. Jadi kalau sudah praktik di rumah, silahkan Anda screenshot, Anda kirimkan Pak Guru, saya sudah bisa melakukan praktikum. Atau ketika praktikum Anda mengalami kendala, silahkan nanti ditanyakan kepada Pak Guru. Baik, saya akan aktifkan audio Anda.